aku, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku Kau yang memberi kemenangan, Yesus. Terima kasih Tuhan.
hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus
hidupku. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengimani setiap pujian yang sudah kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bahwa Engkau yang memegang tangan kami di dalam badai hidup kami ya Bapa. Engkau yang memberikan kami ketenangan dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu yang hidup di dalam kami Bapa. Sehingga kami ingat bahwa janji-Mu yang akan memenangkan kami Bapa. Haleluya, Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang siapkan hati kami Bapa. Kau tahu kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu. Telinga kami mendengar firman-Mu. Dan biarlah hati kami juga dapat melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau yang juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita ada di penghujung minggu di bulan Maret. Gak terasa kita sudah melalui 3 bulan yang penuh keajaiban ini. Penyertaan Tuhan masih sangat sempurna dan akan terus sempurna atas hidup setiap orang percaya. Hari ini kita akan berbicara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Danger of Idols. Mari kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab, perhatikan ini, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai ke-6 bicara begini. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan mengatakan sebab Allah adalah Allah yang cemburu. Bahkan kalau kita pelajari dari ayat ini dituliskan kata aku Tuhan. Artinya ini Tuhan yang ditulis dengan kalimat yang sangat dikuduskan sekali. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata YHWH. Saking kudusnya kita nggak bisa membacanya secara langsung. Untuk itu ada satu pernyataan yang sangat kudus dan sangat kita nggak layak untuk menyandingkan Allah dengan apapun juga. Termasuk dengan patung yang akan kita dirikan atau kita buat. Dan hari ini kita akan pelajari kenapa Tuhan nggak mengizinkan kita untuk membuat patung. Ingat ya, hukum yang kedua dari hukum Taurat ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum yang pertama. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum pertama ini memerintahkan untuk kita menyembah hanya satu Tuhan saja, atau monoteisme. Kekristenan hanya mengimani satu Tuhan dan bukan politeisme, banyak Tuhan, bukan. Hukum yang kedua berbicara bagaimana kita menyembah Allah yang benar. Allah yang satu, menyembah Allah yang satu dengan cara yang benar. Artinya gini, hukum yang pertama mengajarkan kita untuk menyembah Allah. Hukum yang kedua, cara menyembah dengan cara yang benar. Yaitu
menyembah hanya satu Allah dan tidak ada yang lain. Dalam perjanjian lama, kecemburuan Allah selalu berada dalam konteks penyembahan berhala. Ayat yang tadi sudah kita baca sudah dibilangin begini. Sebab aku adalah Tuhan yang cemburu. Kenapa Tuhan gak izinkan kita bikin patung dalam bentuk apapun juga? Karena dia adalah Allah yang cemburu. Allah gak mau dibandingkan dengan apapun juga. Minimal ada 3 alasan kecemburuan Allah terhadap penyembahan berhala. Yang pertama, Allah cemburu karena apa? Karena Allah tidak dapat dibandingkan dengan siapapun atau dengan apapun juga. Sebab ia adalah Allah yang kudus. Itu alasan yang pertama. Allah nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karena Allah terlalu kudus, Allah terlalu mulia, Allah terlalu hebat, Allah terlalu dahsyat untuk dibandingkan dengan sebuah patung buatan manusia. Yang punya tangan tetapi tidak bisa menjamah. Yang punya mata tetapi tidak bisa melihat. Yang punya hidung tetapi tidak bisa menghirup udara. Yang punya kaki tetapi tidak bisa berjalan kemana-mana. Karena itu patung buatan manusia adalah patung yang mati. Kecemburuan Allah terhadap penyembahan berhala yang pertama adalah karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga atau dengan siapapun juga. Kecemburuan Allah yang kedua, tidak boleh ada objek penyembahan lain selain kepada Allah. Ingat, pandangan penyembahan kita atau tujuan penyembahan kita harus kepada Allah. Harus kepada Allah yang hidup. Bahkan dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan kamu menyembah kepada Allah yang kamu tidak kenal. Tetapi aku menyembah kepada Allah yang hidup. Kenapa Allah gak boleh dibandingkan? Kenapa Allah cemburu? Karena tidak boleh ada objek penyembahan lain selain kepada Allah. Kalau orientasi penyembahan kita, orientasi pelayanan kita kepada hal lain, ingat, mari kita hari ini bertobat. Mari hari ini kita berubah. Kalau objek pelayanan kita hanya untuk mendapatkan sesuatu, mari kita hari ini berubah. Karena apa? Karena objek penyembahan kita hanya harus kita lakukan untuk Tuhan semata. Alasan ketiga, alasan kecemburuan Allah terhadap penyembahan berhala. Karena Allah adalah Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Ayat yang tadi kita baca, Allah bilang begini. Sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Dari orang-orang yang membenci aku. Artinya apa? Ketika kita menyembah berhala, sesungguhnya kita sedang membenci Allah. Ketika kita menyembah patung, sesungguhnya kita sedang membenci Allah yang hidup. Ketika kita menyembah patung yang mati itu, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang membenci Allah yang hidup. Ayat itu dilanjutkan begini. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang. Dalam bahasa aslinya ditulis begini. Kepada ribuan angkatan. Orang yang menyembah Allah, Allah akan berkati angkatan-angkatan keturunannya. Ini adalah janji Allah. Kenapa Allah benci atau Allah cemburu dan terhadap penyembahan berhala? Karena Allah adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya. Allah yang siap memberkati umat-umat pilihannya. Allah yang siap memberkati umat-umat yang berharap akan kasih setianya. Allah yang siap memberkati orang-orang yang berharap kepadanya. Tapi Allah gak mau diduakan. Salah satu kali saya punya teman di kantor. Dapat berita dari istrinya. Kebetulan teman saya ini orang dia punya keluarga ada di luar kota. Dia dengar istrinya bahwa istrinya dilecehkan oleh teman kantornya. Dipegang-pegang dan lain sebagainya. Istrinya sudah teriak-teriak masih juga. Dia dengar itu dari istrinya, dapat kabar. Dia langsung bilang begini, oke, besok saya pulang. Dan dia cari orang itu yang melecehkan istrinya. Dia hajar orang itu. Dan dia cerita ke saya, hampir saya bunuh itu orang, Pak, katanya. Manusia aja punya rasa cemburu. Karena dia gak mau orang yang disayangi diganggu orang lain. Ingat, Allah kita juga Allah yang cemburu. Cemburu karena apa? Karena kasihnya terlalu besar bagi manusia. Supaya manusia menerima janji Allah. Supaya manusia boleh menikmati kesetiaan Allah. Maka Allah jadi Allah yang cemburu. Karena dia begitu mengasihi kita. Itu alasannya. Jerry Bridges menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Respectable Sins. Membereskan dosa-dosa yang kita toleransi.
Jerry Bridges mengatakan seperti ini. Pada masa ini kita bukan sedang menyembah berhala-berhala dari kayu, logam dan batu. Masalah kita adalah apa yang oleh sebagian orang disebut berhala-berhala hati. Dalam pengertian ini, sebuah berhala dapat berarti apa saja yang sangat kita junjung tinggi, yang cenderung menyerap energi emosional dan mental kita. Atau waktu sumber daya kita. Atau berhala dapat berupa apa saja yang kita dahulukan di atas relasi kita dengan Allah. Jadi berhala menurut Jerry Bridges adalah apa saja yang mendahulukan relasi kita daripada Allah. Yang namanya berhala bisa bicara tentang anak. Yang namanya berhala bisa bicara tentang pekerjaan. Yang namanya berhala bisa bicara tentang pelayanan. Yang namanya berhala bisa bicara tentang apapun juga. Yang namanya berhala pada masa ini bukan cuma dilihat dari kayu, logam atau batu atau pohon yang disembah. Bukan cuma itu. Tetapi segala sesuatu yang menghabiskan, yang membuang energi kita, sumber daya kita, waktu kita habiskan hanya untuk itu. Apa yang kita habiskan dalam waktu-waktu ini? Apa yang lebih banyak kita habiskan? Banyak orang menghabiskan waktu untuk main games. Main games apa tuh, PUBG atau lain sebagainya. Kurang ngerti saya. Banyak orang juga menghabiskan waktu untuk nonton Korea misalkan. Siapa itu? Artis Korea. Banyak sekali hari-hari ini. Banyak orang yang juga menghabiskan waktu dengan nonton yang lain juga. Sinetron misalkan. Atau nonton hal-hal lain yang sekarang gampang sekali kita akses. Ada sinetron apalah segala macam. Sinetron, saya nggak ngerti lah sinetron apa aja. Tapi buat saya gini, ada banyak hal yang kita habiskan waktu untuk sesuatu yang nggak potensial buat kita sebenarnya. Yang sebenarnya justru menghabisi relasi kita sama Tuhan. Menghabisi waktu-waktu kita. Hari ini kita belajar. Ingat ya, setiap orang pasti punya sesuatu yang diidolakan. Bukan nggak boleh, boleh. Saya juga punya idola. Saya juga suka dengan sesuatu. Saya juga suka dengan mungkin atlet atau klub sepak bola. Saya salah satu penggemar klub sepak bola Liverpool. You will never walk alone katanya gitu. Tapi saya nggak sampai menggilai bagaimana gitu, enggak. Giliran saya nonton pertandingan bola dan saya ngantuk, saya tidur. Saya nggak menggilai sampai hari-hari saya habiskan untuk mikirin klub sepak bola saya, enggak. Ada orang yang mengidolakan tokoh-tokoh politik. Ada orang yang mengidolakan artis-artis. Ada orang yang mengidolakan hamba Tuhan. Ya, banyak orang mengidolakan hamba Tuhan. Sadar gak sadar ketika kita mengidolakan sesuatu, sadar gak sadar ketika kita mengidolakan seseorang, seringkali justru itu berdampak pada mental kita. Kenapa? Karena kita terlalu mikirin itu sesuatu itu atau orang itu. Bangun pagi mikirin dia. Bangun tidur mikirin dia. Mau makan ingat kamu. Mau mandi ingat kamu. Mau apa-apa ingat kamu juga. Dan segala sesuatu kita habiskan untuk mikirin dia. Bahkan kita beli sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Nah ini sudah gak boleh. Makanya ada istilah celebrity worship syndrome. Artinya apa? Kita seperti sedang menyembah si selebriti itu. Atau orang-orang itu. Karena apa? Itu Allah yang gak suka. Itu yang Allah gak suka. Kita habiskan daya kita. Kita habiskan segala sesuatu energi kita. Untuk apa? Untuk ngingetin segala sesuatu yang gak berkenan sebenarnya. Pada porsi yang normal, mengidolakan seseorang justru dapat menambah motivasi. Ketika kita mengidolakan seseorang, wah bagus nih. Mengingatkan saya untuk lebih rajin. Mengingatkan saya untuk lebih potensi. Gak apa-apa itu. Supaya kita bisa sama dengan idola kita, itu gak apa-apa. Pada porsi normal. Tapi yang gak normal ini loh yang gak boleh. Yang gak normal ini loh yang Allah benci. Yang gak normal ini loh yang dapat sampai sebutan celebrity worship syndrome itu. Itu yang Allah gak suka. Sebenarnya bukan soal boleh atau tidak boleh. Mengidolakan sesuatu menjadi tidak boleh ketika kita melakukannya dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, itu yang gak boleh. Karena 4 hal itu hanya layak kita berikan kepada Tuhan Allah kita. Ada gak yang seperti itu? Banyak. Saat ini banyak sekali. Orang yang ngabisin hatinya, jiwanya,
akal budinya mikirin terus banyak. Ini yang Allah gak suka. Ini yang benar-benar Allah gak suka. Ini yang Allah bilang penyembahan berhala. Ini yang Alkitab katakan bahwa kita sudah menyembah berhala terhadap sesuatu itu. Dan Allah tidak suka terhadap itu. Karena apa? Karena segala sesuatunya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu sekali lagi saya mau katakan hanya layak kita berikan kepada Tuhan Allah kita. Dan bukan untuk orang yang kita idolakan. Atau sesuatu yang kita idolakan. Boleh mengidolakan sesuatu, tapi kemuliaan hanya untuk Tuhan. Idola saja. Jangan terlalu ngabisin waktu. Jangan terlalu ngabisin potensi kita untuk sesuatu yang gak berguna. Mari kita masuk dalam inti khotbah saya hari ini. Kita buka dalam Keluaran pasal 32 ayat 1-4. Saya akan bacakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat ini banyak hamba Tuhan bilang gini, ini kurang ajar sekali yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia bilang begini, mana itu Musa yang gak turun-turun dari gunung. Saat itu Musa sedang ketemu dengan Tuhan. Dan Musa memang belum turun. Karena apa? Karena dia sedang bertemu dengan Tuhannya. Musa belum turun-turun, bangsa Israel gak sabar. Dia bilang gini, bikin bagi kami Allah. Akhirnya dibikinlah patung lembu emas dari anting-anting itu. Dari emas-emas yang mereka miliki. Inilah Allah Israel katanya. Yang menuntun engkau dari keluar dari tanah Mesir. Ini pernyataan yang sangat kurang ajar sekali. Karena Alkitab sebelum ini menjelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa hanya Tuhan Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan patung emas tuangan. Bukan patung anak lembu emas. Ini ayat yang sangat-sangat menurut beberapa peneliti sangat kurang ajar sekali. Dan hari ini kita akan belajar apa yang terjadi ketika bangsa Israel membuat patung tuangan itu. Minimal ada 3 dampak penyembahan berhala yang saya catat karena alasan ini. Alasan dibuatnya patung tuangan ini. Apa yang terjadi dampak penyembahan berhala? Yang pertama, Keluaran 32 ayat 19 begini. Bilang begini, dan ketika ia dekat perkemahan itu, jadi Musa itu turun. Ketika Musa turun ke dekat perkemahan dan melihat anak lembu emas, melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung. Ketika Musa turun dari gunungnya Allah, Musa bawa 2 loh batu. Musa bawa 2 loh batu dan ketika Musa turun, Musa ngelihat anak lembu yang dibuat itu. Anak lembu emas tuangan itu. Dalam bahasa aslinya, ayat ini dibilang begini. Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang begini. Dan melihat orang menari-nari. Tetapi dalam bahasa aslinya disampaikan begini. Mereka menari-nari dengan telanjang. Naked. Mereka menari-nari dengan cara yang seronok sekali. Dan ketika Musa lihat itu dibanting 2 loh batu dari tangan Musa dan dipecahkannya. Musa begitu marah sekali. Ingat dampak penyembahan berhala yang pertama. Karena kita nyembah berhala, karena bangsa Israel menyembah berhala, yang terjadi adalah kita tidak dapat melihat firman Tuhan Allah sebagai penolong. Itu dampak yang pertama. Padahal mereka dengan sadar sekali melihat bahwa Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka punya masalah, ketika mereka ngalamin satu persoalan, ketika mereka nunggu Musa yang gak turun-turun, mereka bikin cara sendiri, mereka coba bikin Allah sendiri dengan caranya sendiri.
Padahal di tangan Musa ada firman Allah yang luar biasa. Padahal di tangan Musa ada firman Allah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Ketika Musa melihat itu, Musa pecahkan semuanya, dilempar, dibantingnya. Karena artinya apa? Harusnya firman yang diberikan kepada bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel tidak terima. Karena apa? Karena dipecahkan. Dampak penyembahan yang berhala yang pertama adalah kita tidak bisa menerima, tidak bisa melihat firman Allah sebagai penolong. Harusnya dalam segala apapun juga yang kita hadapi, harusnya dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa kita masih punya Allah sebagai penolong. Kita harus masih bisa melihat Allah sebagai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Kita tidak akan pernah melihat bahwa Allah membiarkan kita, enggak akan pernah kita lihat itu. Mari jangan coba-coba bikin jalan sendiri. Mari jangan coba-coba bikin Allah sendiri. Mari jangan coba-coba untuk bikin sesuatu yang menurut kita kayaknya lebih baik begini. Karena kayaknya Allah diam aja nih. Kayaknya Allah belum tolong saya nih. Enggak ada begitu banyak cara Allah bisa menolong hidup kita. Mari kita nantikan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat pertolongan Allah pada waktunya. Jangan berpaling penyembahan kita daripada Allah. Ketika kita sedang menghadapi segala sesuatu, tetap percaya Allah adalah Allah yang siap menolong kita. Firman Tuhan tetap sebagai penolong. Firman Tuhan bisa kita terima sebagai kekuatan. Mungkin kita sedang berpikir gini, saya sedang menghadapi masalah, tapi kayaknya di Gunung Kawi bisa ada jalan. Enggak, hari ini saya mau bilang begini, jangan cari jalan yang lain, cari ke Tuhan saja. Ada begitu banyak hal yang bisa kita ceritakan. Allah sumber kekuatan, Allah sumber penolong. Firman-Nya iya dan amin, firman-Nya terbukti, firman-Nya teruji dan terpuji. Satu kali ada satu orang di sebuah sekolah Alkitab di daerah Texas kalau nggak salah. Satu kali sekolah Alkitab ini, sebuah sekolah Alkitab sudah mau tutup. Sekolah Alkitab ini sudah tidak punya modal untuk mengembangkan sekolahnya. Dan mereka bilang begini, kami sudah tidak punya modal untuk mengembangkan sekolah ini. Dikumpulkanlah para alumninya. Dan si pemimpin sekolahnya bilang begini, kami sudah tidak punya uang lagi untuk mengembangkan sekolah ini. Kalau kita tidak dapat sejumlah uang, kita pasti tutup sekolah ini. Yuk, mari kita berdoa. Seperti kita ketahui, di daerah Texas adalah daerah yang sumber peternakan, daerah peternakan. Begitu. Ada satu orang namanya Harry. Dia bilang gini, oke, mari kita akan berdoa. Dia bilang begini, Tuhan, di daerah Texas ini begitu banyak ternak. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjual sebagian ternaknya untuk menolong sekolah kami ini, Tuhan. Sekolah yang sudah melahirkan banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini kami gak punya uang untuk membiayai operasional sekolah ini. Ketika mereka berdoa dan amin, yang terjadi apa? Ketika mereka berdoa dan mereka bilang amin, tiba-tiba seorang resepsionis masuk ke dalam ruangan dan mereka bilang gini, Pak, tadi ketika Bapak berdoa, ada satu orang datang bawa amplop. Dan dibuka amplopnya, ternyata isinya cek. Ceknya jumlahnya berapa? Sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mereka cari tahu siapa ini yang ngasih cek ini. Ternyata yang ngasih cek adalah seorang pengembala yang punya ternak begitu banyak. Dan hari itu dia baru ngejual ternak-ternaknya. Ketika dia habis jual ternak-ternaknya, dia bilang begini, wah saya banyak uang nih, tapi saya gak tahu nih duitnya mau dikemanain. Ketika orang ini ngelewatin sebuah sekolah Alkitab yang tadi, dia akhirnya berhenti dan dia keluarkan cek sejumlah uang itu. Tuhan bisa bikin begitu banyak cara. Masalahnya adalah tinggalkan penyembahan berhala dalam cara apapun juga. Mari kita berharap sama Tuhan. Karena dampak penyembahan berhala, firman Tuhan kita tidak bisa melihat firman Tuhan sebagai penolong. Dampak penyembahan berhala yang pertama adalah kita tidak dapat melihat firman Tuhan sebagai penolong hidup kita. Ketika kita menyembah berhala, dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Allah berpaling dari umatnya. Allah gak mau lihat umatnya lagi. Allah mengesampingkan mukanya.
Allah nggak mau lihat umatnya karena apa? Umatnya sebuah kejijikan buat Allah. Kisah para Rasul ayat 7, pasal 7 ayat 42 mengatakan, maka berpalinglah Allah. Ketika kita menyembah berhala, ketika bangsa Israel menyembah berhala, sesungguhnya Allah sedang memalingkan mukanya. Ketika Allah memalingkan mukanya, bahaya sekali. Tidak ada pertolongan. Ketika Allah memalingkan mukanya dari kita, kita gak bisa apa-apa lagi. Apapun yang kita coba pasti percuma. Makanya yang pertama, dampak penyembahan berhala adalah kita tidak bisa melihat firman Allah sebagai penolong. Yang kedua, dampak penyembahan berhala. Allah bisa hancurkan apa saja yang menjadi berhala dalam hidup kita. Keluaran pasal 32 ayat 20 bilang begini. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang mereka buat itu, dibakarnyalah dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ayat 20 dikatakan begini. Kemudian anak lembu emas itu diambil, dibakar dengan api, digiling harus. Ingat, Allah bisa hancurkan berhala kita. Ketika kita lebih banyak ngabisin waktu untuk hal sesuatu itu. Ketika kita lebih ngabisin waktu untuk lebih nyembah orang lain. Atau mengidolakan sesuatu. Allah bisa hancurkan itu semua. Bahkan Alkitab bilang gini, digilingnya sampai halus. Artinya apa? Artinya dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau sudah hancur apa? Udah gak bisa diapa-apain lagi. Dampak penyembahan kepada berhala yang kedua adalah Allah bisa hancurkan apa yang menjadi berhala hidup kita. Jika pekerjaan itu bisa jadi berhala kita, Allah bisa hancurkan pekerjaan kita. Jika usaha itu menjadikan kita berhala pada pekerjaan itu, usaha itu, Allah bisa hancurkan usaha itu. Jika segala sesuatu, pelayanan sekalipun, jika orientasi kita sudah bukan kepada Allah, Allah bisa hancurkan pelayanan kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada satu toko di sebuah daerah bilangan Jakarta Pusat. Mereka ngelihat bahwa tokonya ini sepi. Akhirnya mereka menyembah ke satu gunung dan mereka nyembah itu. Yang terjadi apa? Beberapa waktu kemudian anak yang pertamanya meninggal. Anak yang keduanya meninggal. Anak yang ketiganya meninggal. Istrinya meninggal dan dia jadi gila. Akhirnya apa? Gak ada apa-apa lagi. Tokonya rame. Tapi dia gak punya siapa-siapa lagi. Dan akhirnya dia pun sudah mati sekalian. Kenapa? Karena nyembah berhala. Allah bisa hancurkan, bisa habiskan sehabis-habisnya. Digiling sampai halus. Ada begitu banyak yang bisa kita ceritakan ketika kita mendengar orang lebih mendahulukan segala sesuatu. Mari, buat kita yang patut dipuji hanya Tuhan. Allah bisa hancurkan apapun juga kalau itu sudah jadi berhala bagi kita. Dampak penyembahan berhala yang kedua adalah Allah bisa hancurkan berhala itu. Dampak penyembahan berhala yang ketiga, Keluaran pasal 32 ayat 28 menyatakan begini. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu. Tewaslah 3.000 orang. Ingat, penyembahan berhala membawa kita kepada kematian. Sadar gak sadar ketika kita mulai suka sesuatu, kita menginvestasikan waktu lebih banyak kepada itu, kita lebih banyak menginvestasikan hati kita pada sesuatu itu, atau kepada seseorang itu, sadar gak sadar iman kita sedang mati. Sadar gak sadar iman kita sedang menuju kepada satu kehancuran. Hari itu mati 3.000 orang, Alkitab catat. Dampak penyembahan berhala yang ketiga adalah membawa kita kepada kematian. Karena apa? Ketika kita habisin waktu, ketika kita habiskan potensi kita, sesungguhnya kita sedang melupakan Tuhan. Dan ketika kita sedang melupakan Tuhan, pandangan kita enggak kepada Tuhan lagi. Kita sedang menghancurkan hidup kita, kerohanian kita. Mungkin secara fisik kita enggak mati, tapi secara kerohanian kita mungkin mati. Ketika pandangan kita sudah enggak tertuju lagi kepada Tuhan, tapi dihalangi udah begitu banyak hal. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah uang belajar, masalah ini, masalah uang belanja, masalah hal-hal lain. Ketika hal-hal di duniawi ini
menghalangi pandangan kita daripada Allah. Jangan-jangan kita sedang mati yang namanya kerohanian ataupun secara fisik. Pak, Bu, hari ini jangan ada Allah lain di hadapan kita. Di hadapan Allah, biarlah hanya Dia yang kita sembah. 3 dampak penyembahan berhala. Yang pertama, ketika kita menyembah berhala, ingat kita sesungguhnya sedang tidak bisa melihat firman Allah sebagai penolong. Dampak penyembahan berhala yang kedua, Allah bisa hancurkan apapun juga berhala kita itu. Apapun juga. Enggak peduli dalam bentuk apa. Sekuat apa itu berhala. Tapi Allah adalah Allah yang paling kuat. Allah yang lebih hebat. Dia bisa hancurkan. Yang ketiga, dampak penyembahan berhala membawa kita kepada kematian. Yuk, daripada kita habis main PUBG, daripada kita habis main games, daripada kita habis melakukan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Dan Tuhan bikin kita gak berkenan di hadapannya. Dan Tuhan bikin kita bikin Dia gak suka terhadap kita. Lebih baik kita tinggalin, jangan sampai itu jadi berhala. Jangan sampai kita lebih mengutamakan nonton film Korea daripada baca Alkitab. Jangan sampai kita lebih mengutamakan mikirin artis-artis Korea atau artis-artis yang lain. Jangan sampai kita lebih kenal kepada Aldebaran daripada kepada Petrus. Jangan sampai kita lebih ngerti siapa itu Admin daripada siapa itu Rahel di Alkitab. Jangan sampai kita lebih kenal tokoh-tokoh yang lainnya di luar Alkitab daripada tokoh Alkitab. Untuk itu mari kita siapkan waktu. Untuk itu mari kita investasikan waktu untuk cari Tuhan, lebih kenal Tuhan lagi, lebih erat lagi, lebih intim lagi sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita gak boleh miliki idola? Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh punya idola kalau kayak gitu? Jawabannya boleh. Tapi harus ada saringan terhadap idola. Idola seperti apa yang boleh? Alkitab mencatat saya akan bacakan secara cepat. 4 saringan idola menurut Alkitab. Saringan yang pertama yang membawa kita lebih dekat dan lebih fokus mengenal Allah. Kalau idola kita nggak bawa kita lebih kenal Tuhan, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Kalau istri kita, kalau pasangan kita, kalau pacar kita nggak membawa kita lebih dekat dari Tuhan, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Jangan-jangan itu malah jadi berhala buat kita. Saringan yang pertama, idola kita harus membawa kita lebih fokus dan lebih kenal dekat dengan Tuhan. Itu saringan pertamanya. Kalau kita nonton sesuatu, kita mengidolai sesuatu, pertanyaannya apakah kita dapat nilai-nilai baik dari situ? Kalau nggak dapat dan nggak bikin kita lebih dekat dari Tuhan, jangan-jangan itu berhala. Yang kedua, saringan kedua, yang membuat hidup kita lebih termotivasi untuk melayani Tuhan dan sesama. Ada yang ingat apa visi dari GBT CBC? Loving God, loving people, non-stop. Ketika kita punya idola, harusnya idola kita membuat kita lebih termotivasi untuk melayani Tuhan dan sesama. Ketika kita punya pasangan, ketika kita punya pekerjaan, ketika kita punya usaha, harusnya orientasi kita untuk nama Tuhan dan untuk melayani sesama. Ini saringan yang kedua. Saringan yang ketiga. 4 saringan idola menurut Alkitab. Yang ketiga, menjadikan kita orang yang memiliki karakter semakin hari semakin disempurnakan seperti Kristus. Kalau semakin hari ketika kita kenal Dia, ketika kita mengidolakan sesuatu, kelakuan kita semakin jahat, kelakuan kita semakin memuakan, kelakuan kita semakin gak benar. Perlu kita koreksi tuh. Kalau karena nonton sesuatu, kalau karena melihat sesuatu dan karakter kita semakin jelek, ketika kita mengidolakan sesuatu dan karakter kita semakin hancur, nggak semakin baik, perlu kita pikirkan lagi tuh. Jangan-jangan itu berhala. Berhala idola yang benar menurut Alkitab adalah yang menjadikan kita, karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, yang keempat, 4 saringan idola menurut Alkitab yang keempat, yang membawa kita menjadi orang yang lebih produktif. Kalau membawa kita jadi orang yang tambah males, tambah nggak mau berubah, sudah jelek nggak mau berubah, waduh ini yang bahaya. Harusnya idola kita membawa kita menjadi orang yang lebih produktif, lebih rajin, lebih termotivasi, yang kerja harus lebih disiplin,
Yang bersekolah harus lebih rajin bersekolahnya. Yang lebih bekerja harus jadi teladan. Itu yang idola yang baik. Itu baru namanya kita punya idola yang baik. 4 saringan menurut Alkitab ini harusnya jadi pedoman bagi kita untuk kita memiliki idola. So, jadikan Kristus aja jadi idola dalam hidup kita. Saya percaya Kristus akan membawa kita kepada kebenaran. Kristus akan membawa kita kepada karakter yang semakin disempurnakan. Kristus akan membawa kita kepada hidup yang semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Kristus akan membawa kita menjadi orang yang lebih produktif. Dan firman Tuhan jelas-jelas bilang begini. Biarlah semakin hari hidup kita semakin mempermuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Kita mempermuliakan Tuhan dan bukan mempermuliakan berhala. Jadikan Kristus sebagai idola kita satu-satunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada saat ini. Terima kasih Pak Engki yang sudah menjadi saluran berkat. Dan saudara semua, mari kita belajar terus praktekkan firman Tuhan. Sehingga firman itu mengubahkan hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Mari kita terus jaga hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Dan saudara-saudara yang beberapa waktu lalu sudah divaksin tahap yang pertama, saya ingatkan kembali terus jaga diri. Dan beberapa hari ke depan saudara semua akan divaksin untuk yang kedua. Dan juga harap mempersiapkan diri. Dan kita terus berdoa Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita semua sehingga semua tetap diberikan kesehatan. Mari saya undang kita berdiri bersama dan kita akhiri ibadah ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat seluruh pelayan yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah yang sudah terselenggara saat ini. Firman Tuhan memberkati kami. Kami belajar melakukan firman-Mu sehingga firman-Mu mengubahkan setiap hidup kami. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Apapun keberadaan mereka, Tuhan, kami terus berserah dan berharap kepada Engkau. Hamba doakan setiap umat-Mu. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha, Tuhan berkati usaha mereka. Yang studi, Tuhan berkati studi mereka masing-masing. Yang mereka melakukan perencanaan, Tuhan berkati rencana mereka. Apapun yang dilakukan umat-Mu, Tuhan memberkati. Yang sakit, Tuhan menyembuhkannya. Hamba juga doakan program vaksin yang sudah berjalan dan dilakukan bagi setiap pelayan dan jemaat-Mu. Kami bersyukur buat campur tangan Tuhan. Dan kalau mereka akan mengalami atau melakukan vaksin yang kedua, Tuhan memberkati, menyertai sehingga semua berjalan dengan baik. Hamba juga doakan program vaksinasi yang ada di bangsa ini semua juga berjalan dengan baik. Berkati pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu Tuhan boleh menyertai dimanapun kami berada. Apa yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Saudara kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.